Happy cuan buat para cuan mania. Jadi selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 ini kita akan lebih cuan bersama. Jadi hari ini kita akan kembali untuk menganalisa 3 buah emiten yang diantaranya adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia, kemudian Ciputra Development, serta Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode saham INKP. Indah Kiat Pulp and Paper itu hari ini dibuka itu di tanggal 4 Januari 2022, itu dibuka di harga Rp8.125 dengan rentang harganya adalah di 8.050 sampai dengan 8.250 dan ditutup di harga 8.075 atau melemah 25 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp8.100. Dan hari ini INKP memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp44,11 miliar, di mana market cap-nya adalah sebesar 44,18 triliun. Dan hari ini tampak INKP memiliki average price di perdagangan hari ini adalah sebesar Rp8.129,8. Dan kalau kita perhatikan INKP hari ini paling banyak itu diperdagangkan di harga 8.075, itu sebesar 11.955 lot dengan 672 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market tampak di posisi bidnya itu antrian paling banyak adalah di harga Rp8.000, itu sebesar 4.297 lot, dan di overnya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 8.200, itu sebesar 3.128 lot. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada INKP, itu tampak INKP dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup merah sebanyak 12 hari dan ditutup hijau sebanyak 8 hari. Sedangkan rentang harga INKP sendiri dalam 1 bulan terakhir ini adalah dari 7.325 sampai dengan Rp8.300, dan untuk 1 year-nya sendiri dalam 1 tahun adalah di 6.200 sampai dengan Rp15.550. Dan hari ini tampak asing melakukan net foreign buy sebesar Rp18,07 miliar di emiten INKP, dan dalam 1 minggu terakhir asing juga melakukan net foreign buy sebesar Rp29,28 miliar. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing juga melakukan net foreign buy sebesar Rp42,36 miliar. Dan kalau kita perhatikan dari sisi key statistik daripada INKP itu tampak earning per share daripada INKP ini cukup berkembang jika dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2019. Dan kalau kita lihat secara quarterly itu tampak di kuartal ketiga ini earning per share daripada INKP itu tampak menurun jika dibandingkan dengan kuartal kedua maupun kuartal pertama di tahun 2021. Dan kalau kita lihat secara valuasi daripada INKP tampak price earning ratio atau PER dari INKP adalah sebesar 5,93 kali, sedangkan price book value ratio-nya adalah sebesar 0,67 kali, sehingga secara valuasi ini INKP boleh dikatakan masih cukup murah. Dan dari sisi profitability-nya juga cukup lumayan bagus karena net profit margin maupun return on equity daripada INKP ini di atas 10%, dan dari debt equity ratio-nya juga lumayan bagus, itu hanya sebesar 86,55%, dan quick ratio-nya juga cukup lumayan bagus, itu sebesar 171%. Sehingga secara fundamental itu untuk INKP baik dari sisi valuasi, profitability maupun liquidity-nya INKP ini cukup lumayan bagus. Dan kalau kita perhatikan tadi rentang harga dalam 1 tahun itu masih lumayan jauh, sehingga INKP ini bagi kami cocok untuk ditahan agak lama.
Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada INKP, itu tampak hari ini itu di tanggal 4 Januari 2022 itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker CS adalah sebagai top net buyer-nya dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi 1 minggu untuk bandar detektor daripada INKP, itu tampak kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini posisinya adalah netral, top 3 broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker CS adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp8.128 dan broker BB adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya sendiri ini tampak juga cukup lumayan bagus, di mana persentase garis MACD ini masih berada di atas garis signal dan posisinya juga cukup memperlebar jarak jika dibandingkan dengan hari kemarinnya. Dan dari histogramnya sendiri juga tampak histogram ini semakin cerah warnanya dan agak sedikit di atas dari histogram kemarin dan masih berada di atas angka 0, sehingga tren untuk INKP ini masih lumayan bagus. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi stokastiknya itu tampak persentage D ini mendekati persentage K. Ini apakah akan terjadi koreksi terlebih dahulu untuk INKP. Dan dari sisi volumenya sendiri, jika kalau kita perhatikan tampak tekanan jual sudah mulai sedikit menurun, karena bisa dilihat dari volume hari ini itu walaupun posisinya merah itu menurun jika dibandingkan kemarin, akan tetapi juga masih sedikit berada di bawah volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan dari sisi trend line untuk INKP itu masih berada, untuk support trend line-nya masih berada cukup jauh, akan tetapi dari resisten trend line ini jika berhasil menembus di 8.250 ini kemungkinan INKP akan segera bergerak ke atas. Dan dari sisi Fibo-nya sendiri itu tampak selama harga ini masih berada di atas 8.100, ini jika tembus di 8.100 maka akan meluncur ke 8.250 ini sebagai resisten pertama bagi kami, dan 8.450 sebagai resisten keduanya, sedangkan kemungkinan akan terkoreksi di kisaran harga 8.620. Dan untuk supportnya sendiri bagi kami INKP ini berada di 7.900 dan support keduanya ada di 7.650 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode emiten CTRA yang dimiliki oleh Ciputra Development. Jadi kalau kita lihat Ciputra Development itu tampak hari ini dibuka di harga Rp1.000 dengan rentang harganya adalah 995 sampai dengan Rp1.035 dan ditutup di 1.010 atau hanya menguat 15 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp995. Dan CTRA memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 27,96 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 18,75 triliun, dan tampak hari ini di perdagangan hari ini CTRA memiliki average price harga rata-rata di Rp1.017,6. Dan kalau kita berpindah ke sisi frekuensi atau price volume frekuensi daripada CTRA hari ini, itu tampak CTRA paling banyak diperdagangkan di harga 1010 itu sebesar 98.722 lot dengan 1.185 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market sendiri itu tampak CTRA di posisi bidnya itu antrian paling banyak ada di harga 1000 itu sebesar 23.017 lot, dan di offernya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 1020 itu sebesar 8.616 lot. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada CTRA itu tampak CTRA
dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup merah sebanyak 13 kali dan ditutup hijau hanya sebanyak 5 kali. Dan rentang harga daripada CTRA sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 965 sampai dengan 1085, sedangkan secara yearly itu ada di 815 sampai dengan di 1.350 rupiah. Jadi kalau kita perhatikan di sebulan maupun di dalam setahun secara yearly tampak masih berada sedikit di bawah average daripada rata-rata monthly maupun yearly. Dan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 1,39 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing juga melakukan net foreign buy sebesar 11,15 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sell itu sebesar 51,75 miliar rupiah di emiten CTRA ini. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk CTRA itu tampak secara earning per share itu ada peningkatan yang cukup lumayan bagus di kuartal ketiga, itu hampir 2 kali lipat lebih daripada kuartal pertama maupun kuartal kedua. Dan tampak juga EPS-nya secara tahun ke tahun ini tampak bertumbuh dengan cukup lumayan bagus. Dan kalau kita berpindah ke valuasi daripada CTRA sendiri itu tampak price earning ratio daripada CTRA ini sedikit agak mahal, dan PBV-nya juga sedikit agak mahal, itu di atas 1 kali, di mana PER-nya sendiri itu adalah sebesar 13,86 kali dan PBVR-nya itu adalah sebanyak 1,15 kali. Dan kalau kita berpindah ke sisi profitability daripada CTRA itu tampak NPM-nya ini sebesar 15,26%. Dan return on equity-nya itu sebesar 8,33%. Dari sisi liquidity-nya sendiri itu tampak DER-nya itu sebesar 132 dan untuk quick ratio-nya adalah sebesar 100%. Jadi kalau secara fundamental in general ini CTRA tergolong agak mahal, tapi bukan begitu mahal, tapi agak mahal. Dan dari profitability-nya sendiri ini belum maksimal untuk ROE-nya karena masih berada di bawah 10%, sedangkan secara quick ratio ini kalau boleh dikatakan rata-rata untuk CTRA. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada CTRA itu tampak hari ini itu CTRA di tanggal 4 Januari 2022 itu tampak top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana top 5 broker ini dalam posisi normal distribusi, dan broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.017 dan broker BQ adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big distribution, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini dalam posisi normal distribution, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp998 dan broker BB adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya sendiri ini tampak hari ini baru saja terjadi perpotongan antara garis MACD dan garis signal. Dan tampak juga dari histogram ini sudah mulai bergerak ke atas dengan warna hijau yang cukup pekat. Dan dari sisi stokastik juga mendukung, baru saja terjadi golden cross dan tampak percentage K dan percentage D ini sudah meninggalkan area dari oversold-nya. Dan dari sisi volume itu juga memberikan dukungan yang cukup lumayan bagus, di mana volume hari ini itu cukup lumayan meningkat dibandingkan dengan hari kemarin, dan tampak juga hari ini di volume perdagangan itu CTRA tampak sudah berada di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga bagi kami dari sisi stokastik, MACD maupun volume ini sudah cukup lumayan bagus memberikan signal. Dan bagi kami sendiri kalau dilihat dari sisi EMA-nya daripada CTRA itu tampak EMA 5 itu baru saja menembus EMA 8 di hari ini, dan tampak juga candle ini sedang menguji support yang di EMA 13 dan juga di resisten yang di EMA 20.
Dan bagi kami sendiri, kalau kita perhatikan secara Fibonacci, ini tampak di harga sekarang, ini tampak sedang menguji di garis harga di 1008, sehingga kalau kemungkinan besok terkonfirmasi bisa menembus 1008, maka untuk CTRA ini kemungkinan kedepannya itu adalah paling dekat adalah ke 1053, dan bagi kami CTRA sendiri ini memiliki resisten pertama di 1085 dan resisten keduanya di 1130, sedangkan support pertamanya itu adalah di 980 rupiah. Akan tetapi kalau tertembus di 962 secara Fibonacci, maka kemungkinan akan segera bergerak ke bawah di 945. Mungkin cuan mania harus melakukan cut loss. Dan untuk beli yang paling aman sih bagi kami sendiri ini adalah di kisaran di 980 di dekat support pertama. Atau kalau mau coba tes lot, mungkin bisa mulai masuk sedikit-sedikit jika sudah tembus di 1008 ini. Dan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah emiten terakhir hari ini. Jadi kalau kita perhatikan, emiten yang akan kita bahas terakhir adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia atau dengan kode emiten adalah BBCA. Dan kalau kita perhatikan BBCA, itu tampak BBCA hari ini itu dibuka di harga 7.325, itu dengan rentang harganya adalah di 7.325 sampai dengan 7.450, dan ditutup di harga 7.400 atau menguat 75 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 7.325 rupiah. Dan BBCA sendiri kalau kita perhatikan grafik harganya ini tampak cukup lama sudah terjadi konsolidasi, dan tampak ini juga sudah mulai pullback ke atas dan akan menguji di resistennya di 7481. Dan BBCA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 523,02 miliar rupiah, di mana market cap dari BBCA adalah di 912,24 triliun. Dan hari ini tampak BBCA ini diperdagangkan atau memiliki average price adalah di 7.405,7 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini BBCA itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 7.400, itu sebesar 271.816 lot dengan 5.194 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market sendiri kalau kita perhatikan di posisi bidnya, itu antrean adalah paling banyak di harga 7.300, itu sebesar 70.162 lot, dan di offernya sendiri itu antrean paling banyak itu ada di harga 7.500, itu sebesar 107.990 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada BBCA, itu tampak BBCA dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup merah sebanyak 8 hari dan ditutup hijau sebanyak 6 hari, di mana rentang BBCA dalam 1 bulan terakhir ini adalah di 7275 sampai dengan 7500, dan secara yearly itu di 5905 sampai dengan 8250. Dan asing sendiri tampak sedang melakukan net foreign buy hari ini itu sebesar 113,04 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu ini asing melakukan net foreign buy juga sebesar 151,67 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 38,69 miliar rupiah di emiten BBCA. Dan kalau kita perhatikan secara statistik untuk mengetahui earning per share daripada BBCA, itu tampak BBCA walaupun dalam situasi COVID ini mampu melakukan kinerjanya dengan baik. Terbukti dari EPS daripada BBCA ini tampak dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 ini bertumbuh dengan cukup bagus, dan jika dibandingkan dengan di tahun 2020 itu tampak earning per share daripada BBCA secara quarterly
itu tampak lebih bagus, dan juga jika dibandingkan dengan 2019 maupun 2018 juga tampak kuartal 1, 2, dan 3 daripada BBCA ini tampak juga lumayan bagus. Dan secara valuasi sendiri untuk BBCA itu tampak BBCA memiliki PER yang cukup lumayan mahal, itu sebesar 29,49 kali, dengan price book value ratio-nya juga agak tinggi di 4,61 kali, dan dari NPM-nya itu cukup lumayan bagus, itu sebesar 35,58%, dan return on equity-nya di 15,64%, sehingga secara profitability kinerja daripada BBCA ini cukup lumayan bagus. Dan dari quick ratio-nya sendiri itu sebesar 100%, jadi ini cukup bagus. Dan DER-nya sendiri, karena ini adalah sektor perbankan, maka DER dan 491,04% ini tidak begitu menjadi masalah. Dan BBCA ini banyak sekali yang menghold untuk jangka panjang karena perkembangan BBCA yang cukup menjanjikan. Kalau kita lihat di masa lalu sampai sekarang, ini perkembangannya cukup lumayan bagus. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BBCA, itu bakal kita peroleh informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker hari ini itu tampak kompak melakukan big akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp7.398 dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan, bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker ini posisinya adalah netral, top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana kembali broker ZP sebagai top net buyer-nya di harga Rp7.376 dan broker AK sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik maupun MACD ini tampak cukup lumayan bagus kalau kita perhatikan, karena garis MACD hari ini memotong garis signal dan histogram juga bergerak ke atas. Di sisi lain stokastik ini juga tampak baru saja terjadi golden cross di hari kemarin dan terkonfirmasi hari ini bergerak menjauhi daripada area oversold. Dan secara volume, untuk volume perdagangan BBCA hari ini tampak meningkat dalam 1 minggu ini, dan hari ini itu tampak sudah melewati volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga terkonfirmasi BBCA ini cukup bergairah di pasar. Dan bagi kami sendiri untuk BBCA kalau dilihat dari EMA-nya itu tampak hari ini EMA 5, 8, 13 maupun 20 ini tampak terjadi perpotongan, dan candle saat ini masih berada di atas EMA 50, sehingga terkonfirmasi secara short term maupun middle term ini BBCA sedang akan bergerak ke atas, dan EMA 200-nya juga masih berada jauh di bawah. Dan kalau kita perhatikan secara Fibonacci, selama BBCA ini tidak tembus di 7.350, ini kemungkinan akan masih bergerak ke atas. Tapi bagi kami sendiri untuk support daripada BBCA ini ada di 7250 dan support keduanya di 7175, di mana kalau cuan mania ingin mulai masuk di BBCA ini bisa dilakukan tes lot kecil terlebih dahulu, dan sebagai resisten pertamanya bagi kami ada di 7575, dan resisten keduanya itu tepat di garis Fibonacci di 78,60%, yaitu di 7750 rupiah. Jadi demikianlah 3 buah rekomendasi saham yang bisa kami coba analisa dan sampaikan, yaitu emiten yang dimiliki oleh Indah Kiat Pulp and Paper, kemudian CTRA, serta Bank Sentral Asia. Ini semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli terhadap 3 emiten tersebut. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini.
Dan sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru. Jadi tampaknya window dressing sedikit berpindah dari Desember ke Januari kemungkinan, karena tampak lagi sedikit saja IHSG akan mencapai all time high-nya di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.